Diawali dengan dialog-alog kepada malaikat pada dimensi malaikat. Malaikat adalah hukum-hukum benda mikrokosmos dan makrokosmos. Sehingga pada versi ini malaikat tidak dipersonifikasikan seperti ilustrasi kisah Nabi Adam versi Bible. Ketika itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam dan malaikat patuh. Sedangkan perintah ini tidak untuk iblis karena iblis adalah jin yang kodrat hidupnya sama dengan manusia. Walaupun demikian iblis telah ingkar kepada Allah. Pada masa itu planet-planet mengorbit matahari sejajar dengan garis ekliptiknya. Dan unsur negatif di kutub-kutub utara setiap planet menarik unsur positifnya sehingga daratan berupa superbenua berada di wilayah utara sedangkan bagian selatan hanyalah lautan. Selama tinggal di Taman Muntaha, Adam dan istrinya tidak hidup telanjang dan hal ini dijelaskan oleh surah Toha 118. Sementara itu malaikat mempertanyakan mengapa manusia seperti Adam yang suka menumpahkan darah sesamanya, hendak dijadikan khalifah di bumi. Tetapi Allah Maha Perencana dan mengajarkan Adam konstelasi benda-benda langit di tata surya ini. Surah Ali Imran ayat 59 menyatakan permisalan Adam sama dengan permisalan Isa Al-Masih yang dilahirkan oleh ibunya, Maryam, melalui proses partenogenesis. Tentulah Adam juga dulunya dilahirkan ibunya tanpa bapak. Seterusnya berdasarkan Al-Baqarah ayat 38, Al-An'am 133, Al-Isra 61, Toha 118 dan beberapa ayat suci lainnya, didapatlah kesimpulan bahwa Adam dilahirkan di Muntaha sebagai generasi keturunan manusia pertama yang dikisahkan pada episode kedua. Pesan Allah selama Adam dan istrinya tinggal di Muntaha, jangan melakukan hubungan seks dan sudah ditentukan berketurunan di bumi. Itulah makna istilah syajaratu yang berarti pertumbuhan dan bukan berarti pohon. Adam dilarang Allah mendekati syajaratu yang berarti jangan mendekati pertumbuhan atau menghamilkan istrinya. Demikian Adam dan istrinya tinggal di Jannah atau Taman di Muntaha. Sementara itu setan adalah sifat buruk pada manusia, sedangkan iblis sifat buruk pada jin. Maka yang menjerumuskan Adam dan istrinya tentu saja manusia juga. Orang itu memperdaya Adam dan istrinya bahwa tidak wajar suami istri tidak berhubungan seks dan berketurunan. Akhirnya Adam dan istrinya termakan oleh hasutan manusia berwatak setan lalu melakukan hubungan tersebut. Tetapi setelah itu mereka sadar telah melanggar ujian dari Allah lalu menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Adam dan istrinya dan akhirnya Allah menyegerakan pasangan itu pindah ke bumi. Lalu Allah tundukkan malaikat berupa mara menjadi kendaraan untuk Adam dan istrinya yang dijelaskan surah Al-A'raf 11. Kumpulan mara memberikan udara untuk bernafas selama di luar angkasa dan membawa turun dari planet teratas di tata surya ini ke planet bumi. Perjalanan terjadi siang hari, itulah sebabnya dikatakan turun. Bila naik, seperti perjalanan pada Mi'raj Nabi Muhammad, terjadi pada waktu malam hari. Jarak 45 astronomical unit dari planet Muntaha ke planet bumi ditempuh dengan kendaraan yang berupa mara, menjaga dari friksi di luar angkasa. Mara atau buruk yang non-partikel dan tidak bermassa, bergerak melebihi kecepatan cahaya, sehingga dalam waktu kurang lebih 2 jam, keduanya sudah mendarat di lingkungan kutub utara bumi. Di tempat itu Nabi Adam membangun rumah pertama yaitu Ka'bah sekarang. Dari kedua ibu bapa bumi itu berkembanglah pertumbuhan kekal atau keturunan masyarakat manusia di bumi. Demikian kisah Nabi Adam versi Al-Quran.